Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, jumpa lagi di dalam GKI Menyapa pada hari ini. Sebelum kita akan bersama-sama untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami menaikkan syukur dan terima kasih atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan bagi kami sampai pada saat ini. Mengucap syukur untuk kekuatan kesehatan yang Kau berikan buat kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Hai mohon Roh Kudus Tuhan menolong kami supaya kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan, terlebih lagi untuk mempraktekkan firman itu dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan terambil dari 1 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-15. 1 Timotius 3 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Jadi, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, gereja bukan berbicara tentang gedungnya. Gereja bukan berbicara tentang denominasi. Tetapi kalau berbicara tentang gereja adalah berbicara tentang jemaat ataupun berbicara tentang orang-orang yang percaya. Karena kata jemaat itu berasal dari bahasa Yunani ekklesia, yang artinya adalah kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terangnya yang ajaib. Dengan kata lain bahwa gereja adalah kumpulan umat Tuhan yang telah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Sudah tentu kehadiran gereja di tengah dunia ini punya peranan yang sangat-sangat penting. Untuk apa? Agar kehadiran gereja atau kehadiran orang-orang percaya untuk menjadi garam dan terang bagi setiap orang, baik di tengah keluarga, di tengah masyarakat, dimanapun kita berada. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca, Paulus mau mengingatkan kepada Timotius apa yang seharusnya menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai gereja. Di sini dikatakan bahwa gereja itu adalah keluarga Allah. Jadi kehidupan orang-orang yang percaya sebagai gereja adalah merupakan keluarga Allah. Sebagai keluarga Allah, di mana di dalamnya kita semua telah dipilih oleh Allah untuk menjadi satu jemaat yang harusnya hidup sebagai keluarga Allah. Nah, bagaimana kita bisa hidup sebagai keluarga Allah? Dikatakan di sini untuk menjadi gereja yang hidup sebagai keluarga Allah. Maka yang pertama dikatakan di sini kita sebagai tiang penopang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang tiang penopang, tentu kita pasti tahu semuanya bahwa setiap bangunan itu perlu ada tiang yang kuat. Tujuannya apa? Supaya bangunan itu tetap kokoh, tetap kuat, dan tidak mudah rubuh, tidak mudah hancur pada saat ada badai melanda bangunan tersebut. Demikian juga kehadiran Bapak Ibu, Saudara dan saya hari ini sebagai gereja, sebagai umat Allah, sebagai anggota keluarga Allah. Kehadiran kita di tengah dunia ini seharusnya beri dampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, bagi orang-orang yang sangat membutuhkan kehadiran kita sebagai keluarga Allah, sebagai orang yang telah percaya dan mengenal kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk bisa memberikan dampak bagi mereka, supaya orang-orang yang saat ini sedang berada di dalam kondisi keadaan hidup yang tidak punya tujuan, atau mereka sedang dalam kondisi yang tidak punya pengharapan, maka kehadiran kita itu harus memberi dampak bagi mereka. Di mana dikatakan juga di sini kita ini adalah dasar kebenaran.
Setiap kita yang sudah mengenal kebenaran yang sejati di dalam Yesus Kristus, maka kita pun memberitahukan kepada mereka, menyampaikan kepada mereka, secara khususnya orang-orang yang di sekitar kita yang sangat membutuhkan kehadiran kita sebagai jemaat, sebagai gereja untuk menjadi garam dan terang bagi mereka. Di mana kehadiran saudara dan saya, baik di tengah keluarga kita, di tengah masyarakat, di tempat di mana kita bekerja, sesungguhnya harus memberikan dampak yang baik, yaitu kesaksian hidup sebagai anak-anak Tuhan, kesaksian hidup sebagai keluarga Allah, di mana di dalamnya kita harus saling menolong, saling membantu, saling menasihati, saling menguatkan di dalam Tuhan, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita, yang tidak punya pengharapan, yang dalam keadaan lemah iman mereka bisa dikuatkan, mereka bisa kembali diberikan pengharapan melalui kehadiran kita, melalui apa yang kita bisa perbuat untuk mereka. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saudara dan saya sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, marilah kiranya kita boleh Tuhan pakai untuk boleh menjadi alat di tangan Tuhan untuk berkat bagi sesama kita, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Banyak orang yang ada di sekitar kita sangat membutuhkan kehadiran gereja, kehadiran jemaat, kehadiran keluarga Allah untuk dapat menolong setiap mereka, mengarahkan mereka terus untuk hidup di dalam Tuhan, agar mereka tetap kuat, tidak mudah menyerah, tidak mudah jatuh, tidak mudah hancur di tengah dunia ini. Tetapi mereka boleh menjadi pribadi-pribadi Kristen yang kuat, yang kokoh menghadapi tantangan ini. Sudahkah Bapak, Ibu, saudara dan saya telah menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran bagi orang-orang di sekitar kita? Kiranya Tuhan akan memakai Bapak, Ibu, saudara dan saya sebagai anggota keluarga Allah untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang, bagi keluarga kita, bagi siapa saja yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Tuhan, kembali kami diingatkan bahwa kehadiran kami sebagai gereja, sebagai umat, keluarga Allah, kami yang telah dipilih menjadi anak-anak-Mu, sesungguhnya harusnya memberikan dampak bagi orang-orang di sekitar kami. Seharusnya kami menjadi penopang bagi mereka yang di dalam keadaan lemah, bagi mereka yang dalam keadaan yang penuh dengan kekhawatiran, kecemasan, tanpa harapan. Pakailah kami semua Bapa, karena kami telah mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami telah mengenal Engkau sebagai dasar yang kokoh di dalam kehidupan iman kami. Kami sudah mengalami itu, kiranya kami pun boleh Engkau pakai untuk membagikan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga banyak orang boleh dikuatkan, banyak orang boleh diteguhkan, banyak orang boleh memperoleh pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.